Selamat siang Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Ramumura Manggil. Dan saya Hadijah Abdul Salim. Saya Jelita Komba. Saya Siti Raihanun. Dan saya Chelsea Malusia Tamua. Saya akan menjelaskan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Oke, Ibu Guru, di sini saya akan masuk kepada proses atau alur pertama dari siklus hidrologi panjang. Di sini yang pertama adalah pemanasan dari matahari. Matahari memanasi laut sehingga terjadi yang namanya penguapan atau kondensasi. Dan juga ada penguapan dari makhluk hidup atau tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, uap-uap air akan meluap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengembung dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut proses kondensasi. Lalu awan tersebut akan tertiup oleh angin dan berpindah tempat sehingga berkumpul dengan awan lainnya. Proses ini disebut dengan proses adveksi. Oke Ibu, sekarang saya akan melanjutkan proses hidrologi panjang yang teman saya tadi jelaskan. Oke, setelah awan-awan itu berpindah dan berkumpul di satu tempat yang sama, dia akan semakin tebal dan juga semakin padat. Dan suhu di dalamnya dia itu akan semakin rendah. Maka dari itu akan terjadi yang namanya proses presipitasi. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Maka dari itu akan terjadi yang namanya hujan. Setelah itu di sini kita bisa lihat bahwa awan-awan ini akan berpindah tempat ke dataran tinggi atau pegunungan. Dalam hal ini akan terjadi lagi yang namanya proses presipitasi. Tetapi dalam siklus ini yang turun itu bukan air hujan melainkan salju. Hal ini dikarenakan karena daerah pegunungan atau dataran tinggi memiliki siklus udara yang rendah. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Nah, ini Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut sebagai sublimasi. Nah, proses sublimasi merupakan perubahan suatu zat dari wujud padat ke wujud gas tanpa melalui wujud mencair terlebih dahulu. Hasil itu, lalu sebagian ini salju mencair dan mengalir ke permukaan bumi, ke sungai, ke danau, dan ke lautan. Proses ini disebut sebagai proses runoff. Nah, ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan proses infiltrasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.